Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu guru sekalian, apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Selamat bertemu dengan ibu guru di sini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya, marilah kita berdoa memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kami sekalian, materi kita kali ini adalah materi teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah jenis teks karangan yang melukiskan atau menggambarkan suatu objek apa adanya, sehingga pembaca ikut merasakan, mengalami, melihat, dan mendengar apa yang dituliskan si pengarang itu. Objek yang dilukiskan itu bisa berupa manusia, bisa alam, lingkungan sekitar kita, bisa juga binatang, dan sebagainya. Anak-anak kami sekalian, adapun ciri dari teks deskripsi ada 3. Yang ketiga, ciri isi. Ciri tujuan dari teks deskripsi yang dituliskan oleh penulis adalah untuk menggambarkan, melukiskan secara rinci, dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Ciri objek yang dideskripsikan yaitu ciri objek yang dituliskan pada teks deskripsi bersifat khusus, berbeda dengan objek lain. Hal-hal tentang objek merupakan pendapat penulis. Misalnya objek yang dibicarakan adalah ibuku kebanggaanku. Maka si penulis mendeskripsikan tanggapan khusus sesuai dengan pendapatnya tentang ibu yang biasa menjadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Sementara ciri isi itu ada 3. Yang pertama, dia berisi bagian-bagian objek. Misalnya teks deskripsi yang berjudul Parangtritis nan Indah. Bagian objek yang dideskripsikan adalah tentang keindahan Parangtritis. Selanjutnya, ciri isi yang kedua adalah berisi gambaran secara konkret. Misalnya teks deskripsi Parangtritis nan Indah tadi akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Memiliki tebing yang sangat tinggi, pantai yang bersih dengan buih-buih putih, bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau, sungguh elok. Atau mungkin tentang kemolekan pantai saat sore hari, dan sebagainya. Ciri yang ketiga berdasarkan isi adalah berisi personal berdasarkan perasaan penulis tentang objek yang dideskripsikannya. Misalnya, penulis merasa tertarik dengan deburan ombak pantai atau kekaguman penulis terhadap suasana pantai saat sore hari yang indah. Ayahku panutanku. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung, tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas, ayahku seperti orang India. Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orangnya sabar. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum menghadapi masalah apapun. Ya, ayahku adalah orang yang paling sabar dan pernah aku kenal.
tidak pernah terlintas marah-marah atau membentak. Beliau selalu menunjukkan perasaannya lewat gerakan bermakna di wajahnya. Jika melihatnya, aku membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata lirih untuk membujuknya. Tidak seperti Batak yang logatnya agak keras. Ayahku sangat pendiam. Beliau yang irit kata lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Demikian teks yang Ibu baca. Jika dilihat dari ciri, maka tujuan dari teks tersebut adalah menggambarkan sosok ayah. Jika dilihat dari berdasarkan ciri rinciannya, ciri dari teks ini adalah menceritakan ciri ayah, sifat sabar ayah, sifatnya yang suka memberi teladan. Kemudian kalau dilihat dari ciri isi tentang perasaan, penulis merasa terkagum, juga bangga terhadap sifat ayah. Si Bagas, kelinciku. Kelinciku bernama Bagas. Aku beri namakan Bagas karena saya berharap kelinci kesayangan itu selalu sehat dan bugar. Bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Matanya coklat seperti madu. Matanya jernih menyejukkan untuk dipandang. Bibir mungil yang merah muda sungguh menggemaskan. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Bagas sangat manja. Hampir tiap malam Bagas tidur di ujung kakiku. Sebelum kuelus-elus, dia akan selalu menggangguku. Kalau waktunya makan, dia berputar-putar di depanku sambil mengibas-ibaskan telinganya yang panjang. Mulutnya berkomat kamit seperti orang sedang berdoa. Kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Bagas memiliki perilaku unik. Kalau marah, Bagas melakukan atraksi yang menarik. Dia menggunakan kaki belakangnya dan melompat dalam jangkauan begitu jauh. Buk! Sering terdengar dia menjatuhkan diri. Dia melompat sampai sejauh 3 meter. Kalau tidak dipedulikan, kakinya dientak-entakkan seperti anak kecil yang merajuk minta dibelikan mainan. Dengan menggunakan kaki belakangnya pula, dia berdiri sangat tinggi seperti sedang menunjukkan bahwa dia bisa menarik perhatian kita. Bagaimana? Sudah bisakah kalian menentukan tujuan, rincian, perasaan? Ibu kembali perhatikan teks deskripsi tadi. Perhatikan ibu memberikan garis merah, tulisan berwarna merah. Di paragraf pertama ada kata menggemaskan. Di paragraf kedua ibu kasih tulisan merah, selalu rindu. Di paragraf ketiga ibu tuliskan bertulisan merah, menarik perhatian kita. Itu merupakan kata-kata kunci untuk kalian bisa mengisi bagian yang rumpang tadi. Maka dapatlah kita mengisi isi tujuan, isi rincian, dan isi perasaan berdasarkan teks deskripsi kucingku si Bagas. Maka dari tujuan, si penulis bertujuan hendak menggambarkan bagaimana si Bagas kucingnya itu. Kalau dari segi isi rinciannya, si penulis merincikan ciri fisik dari si Bagas, kucingnya itu. Diceritakan dia juga rincian bagaimana sifat manja kucingnya itu. Dirincikannya juga perilaku unik dari si Bagas, kucingnya itu. Kemudian bagaimana perasaan si penulis
tentang kucingnya itu dilukiskan dalam teks deskripsi yang kita baca. Si penulis merasa kucing tersebut menggemaskan hatinya. Dia juga merasakan selalu rindu dengan kucingnya. Dan kemudian dia merasa kucingnya itu adalah kucing yang bisa menarik perhatiannya. Anak kami sekalian, sementara ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu ada 6. Yang pertama, cirinya adalah dia selalu menggunakan kata khusus. Misalnya, kata ibu yang baik dikhususkan dengan kata-kata baik dengan kata khusus ramah, baik dengan kata khusus suka menolong, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian. Misalnya, kata ibu yang baik dirincikan dengan kata atau dengan kalimat sebagai berikut. Dia berusaha menolong semua orang. Menolong itu termasuk kata umum baik. Menolong merupakan kata khusus baik yang dituliskan ke dalam kalimat di dalam teks deskripsi. Atau kalimat lain menyatakan si ibu yang baik itu adalah dengan kata-kata dengan kalimat dia ramah dan tutur katanya tersebut kepada siapa saja. Yang ketiga, dia menggunakan kata bersinonim. Kata baik bisa disinonimkan dengan kata luar biasa. Bisa dikatakan menjadi inspirasi buat penulis atau sebagainya. Yang keempat, menggunakan majas. Misalkan belajar terus sepanjang hayat. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi menggunakan kata depan. Kalian sudah tahu kata depan itu di, dari, pada, dan sebagainya. Dan juga menggunakan huruf kapital, jelasnya dalam setiap kalimat. Dan terakhir, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi adalah menggunakan kata ganti orang. Misalkan, ibuku diganti dengan kata dia atau beliau. Anak-anak kami sekalian, kita lanjut dengan struktur teks tangkapan deskripsi. Struktur teks deskripsi ada 3. Diawali dengan identifikasi, disusul dengan deskripsi bagian, kemudian diakhiri dengan simpulan atau kesan terhadap teks. Identifikasi atau gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan bisa menunjukkan lokasi, sejarah, makna nama, atau pernyataan umum terhadap objek. Ibu contohkan, misalnya kita akan mendeskripsikan sebuah lokasi. Maka, dalam teks deskripsi, lokasi tersebut akan dijelaskan daerahnya, alamatnya, kota. Kemudian sejarah lokasi tersebut. Mengapa lokasi itu menjadi bermakna atau patut untuk menjadi objek untuk dideskripsikan. Kemudian nama tempat atau lokasi yang sedang kita deskripsikan. Sejarahnya nama itu berasal dari mana? Atau makna kata itu apa? Makna nama lokasi tersebut apa? Kemudian pernyataan-pernyataan umum tentang objek tersebut akan dipaparkan pada awal identifikasi atau gambaran umum pada teks deskripsi. Disusul dengan deskripsi bagian. Ada beberapa hal yang dideskripsikan pada bagian tengah sebuah teks deskripsi. Seandainya yang pertama kita sedang mendeskripsikan suatu tempat atau lokasi, misalkan kita akan mendeskripsikan tentang ruang, rumah, atau bangunan. Maka pada bagian ini kita akan mendeskripsikan bagaimana pintu masuknya
dari mana. Mungkin arah mata angin. Kemudian disusul dengan bagian tengah. Bagian tengah ruangan itu kira-kira seperti apa bentuknya? Apa saja yang ditata atau yang terdapat pada bagian tengah ruang. Kemudian disusul dengan bagian belakang ruangan itu atau bangunan itu seperti apa atau bagaimana. Itu yang pertama, kalau kita sedang mendeskripsikan bagian ruang. Yang kedua, jika kita hendak mendeskripsikan anggota bagian-bagian objek. Misalkan kita akan mendeskripsikan sebuah pemandangan atau lokasi. Bisa saja kita akan membahas bagiannya atau teks deskripsi akan memaparkan bagaimana bibir pantai, ombak, pasirnya, dan selanjutnya yang berkenaan dengan lokasi atau pantai tersebut berdasarkan gambaran, berdasarkan bagian-bagian objek tersebut. Yang ketiga, jika teks deskripsi itu menyatakan suatu kegiatan atau bagian dari suatu proses yang sedang berlangsung. Kita misalkan saja kita dalam hal ini sedang mendeskripsikan sebuah pameran. Maka pada teks deskripsi ini akan kita jelaskan awal pementasannya, kemudian puncak adegannya, mulai atau secara menyeluruh, dan bagaimana bagian penutup dari adegan atau sandiwara drama tersebut. Dan yang terakhir, jika kita akan mendeskripsikan bagian berdasarkan memfokuskan, maka penulis dalam teks deskripsi bisa saja memaparkan tentang bagian yang disukai. Contoh, kita akan mendeskripsikan sebuah perpustakaan. Bisa saja si pendeskripsi akan menceritakan kalau perpustakaan yang dia lihat didesain unik. Maka dia ceritakan keunikan tentang perpustakaan tersebut. Bisa dari segi cat ruangan perpustakaan, kenyamanannya, atau bagian hal-hal yang luar biasa pada pengunjung yang datang yang ramai, atau koleksi buku yang banyak. Selanjutnya, bisa saja pada bagian akhir sebuah teks deskripsi akan ada kesimpulan atau kesan penulis. Pada bagian ini, pada bagian teks ini penulis akan menyimpulkan kesannya terhadap objek. Seperti pemandangan tadi, bisa saja kesannya sungguh indah pemandangan, sungguh menakjubkan, sungguh kaya warisan budaya Indonesia dan sebagainya. Atau tentang ruangan tadi, bisa saja dia katakan sungguh nyaman di perpustakaan. Atau tentang bangunan rumah tadi, sungguh indah rumah tersebut, sederhana tapi nyaman. Atau hal lainnya yang menurut penulis bisa menjadi kesimpulan atau kesan terhadap objek yang dia sampaikan. Bagaimana anak-anak? Sudah dapatkah kalian membedakan mana teks deskripsi dan mana yang bukan teks deskripsi? Mari kita berlatih. Perhatikan teks berikut. Nanti kalian akan memahami, akan menentukan mana yang bukan teks deskripsi, mana yang merupakan teks deskripsi. Ini ada dua teks. Teks yang pertama, pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat melakukan jual beli barang. Di pasar masih ditemukan beberapa masalah, di antaranya tidak mempedulikan kebersihan lingkungan pasar. Pedagang menjual dagangannya tidak sesuai dengan tempat yang khusus, seperti tempat khusus jualan ikan, jualan pakaian, dan lain-lain.
ditambah dengan lingkungan yang kotor dan kumuh membuat pembeli tidak nyaman. Jika kita tidak menjaga kebersihan pasar, akan berakibat semua orang merasa tidak nyaman dan tempat jual beli yang kumuh dan kotor membuat lingkungan tidak indah dipandang. Sebaiknya kita menjaga kebersihan pasar. Jika lingkungan pasar bersih, akan tercipta kenyamanan berbelanja. Pengunjung pasar hendaknya bisa berpikir yang lebih luas agar kita tidak mencemari lingkungan pasar. Dengan tidak membuang sampah di pasar, maka kita akan merasa nyaman dan tidak gelisah jika pengunjung mengunjungi pasar. Kita lanjut dengan teks yang kedua. Pasar tradisional. Semua orang pasti tahu pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan mereka saling berinteraksi. Pasar tradisional memang satu tempat umum dan dikunjungi banyak orang. Penjual dapat menjual dagangannya di toko, di los, bahkan di lesehan. Di sini interaksi positif terjadi antara penjual dan pembeli, di mana penjual menawarkan dagangannya secara langsung dan pembeli bisa menawarkannya. Pasar biasanya memiliki lahan yang cukup luas, dikerumuni banyak orang dan menjadi pusat keramaian. Pada umumnya, pasar memang tidak dibangun di tengah-tengah atau di pusat wilayah yang ramai. Di depan pasar juga tersedia pangkalan objek, angkutan umum, becak, betor, serta berbagai alat transportasi lainnya. Bagaimana anak-anak? Teks mana yang merupakan teks deskripsi? Ya, benar, teks yang kedua merupakan teks deskripsi. Ibu yakin kalian sudah bisa menentukan mana teks deskripsi, mana yang bukan teks deskripsi, asalkan kalian memahami penjelasan yang Ibu sampaikan di awal hingga akhirnya ini. Ibu harap kalian berbanyak berlatih, selalu giat belajar, sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.